Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mutiara dengan NPM 224111055. Nah, saya dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat dan keterampilan kepemimpinan. Salah satu pendekatan paling awal untuk mempelajari kepemimpinan adalah ciri-ciri kepribadian dan keterampilan yang sekiranya memperlihatkan apakah seseorang akan mencapai posisi kepemimpinan dan apakah dia akan efektif dalam posisi tersebut. Nah, berbagai jenis atribut kepemimpinan yaitu dilihat dari aspek kepribadiannya. Biasanya kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Contohnya adalah kepercayaan diri, ekstroversi, kematangan emosi, dan tingkat energinya. Yang selanjutnya yaitu dari kebutuhan dan motif. Biasanya cenderung untuk mempengaruhi perhatian seseorang terhadap informasi dan peristiwa. Nah, serta membimbing, memberi energi, dan mempertahankan perilaku. Selanjutnya dilihat dari nilai-nilai. Biasanya nilai merupakan sikap yang terinternalisasi mengenai apa yang benar dan salah, etis dan tidak etis, bermoral dan tidak bermoral. Ciri-ciri kepribadian dan kepemimpinan yang efektif yaitu dilihat dari tingkat energi dan toleransi stresnya. Biasanya semakin tingkat energi dan toleransi terhadap stres akan membantu manajer mengatasi kesibukan, jam kerja yang panjang, dan tuntutan yang tak henti-hentinya dari pekerjaan. Nah, dilihat dari kepercayaan dirinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan diri atau efikasi diri pemimpin akan berhubung positif dengan efektivitas dan kemajuan perusahaan. Namun kepercayaan diri yang berlebihan dapat membuat pemimpin terlalu optimis, jadi kemungkinan akan beresiko dalam membuat keputusan yang terburu-buru serta denial dalam penolakan jika rencananya memiliki kelemahan. Nah, jika dilihat dari lokus kendali internalnya, orang-orang dengan orientasi locus of control internal yang kuat percaya akan peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka ditentukan oleh tindakan mereka sendiri. Jadi, ketika kemunduran atau kegagalan terjadi, mereka cenderung akan mengambil pelajaran darinya. Biasanya itu dibandingkan dengan menganggapnya sebagai kesalahan orang lain maupun adanya nasib buruk. Kemudian, jika dilihat dari stabilitas dan kedewasaan emosionalnya, seseorang biasanya yang matang, emosinya dapat menyesuaikan diri dengan baik. Biasanya itu pemimpin dengan kematangan emosi yang tinggi dapat memelihara hubungan yang lebih kooperatif dengan bawahan, rekan kerja, dan atasannya. Nah, selanjutnya jika dilihat dari motivasi kekuasaannya, terkadang pemimpin dengan kekuasaan yang dipersonalisasi mampu menginspirasi loyalitas bawahan dan semangat timnya. Namun juga akan berefek pada perbesaran diri mereka sendiri dan memuaskan kebutuhan mereka yang kuat akan harga diri dan status mereka. Selanjutnya, jika dilihat dari integritas pribadinya, cenderung integritas berarti perilaku seseorang konsisten dengan nilai-nilai yang dianut dan orang tersebut jujur, beretika, dan dapat dipercaya. Nah, jika dilihat dari narsismenya, biasanya sindrom kepribadian yang seperti kebutuhan yang kuat akan harga diri, misalnya prestise, status, perhatian, kekaguman, atau sanjungan. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut itu murni pribadi yang kuat akan kekuasaan, kematangan emosi yang rendah, dan integritas yang rendah. Nah, biasanya kalau dilihat dari berorientasi pada pencapaiannya, manajer dengan motivasi berprestasi yang tinggi lebih efektif
dibandingkan manajer dengan motivasi berprestasi rendah. Jika dilihat dari kebutuhan dan afiliasinya, biasanya cenderung orang tersebut dengan kebutuhan afiliasi yang kuat menerima kepuasan karena disukai dan diterima oleh orang lain. Biasanya mereka senang bekerja dengan orang-orang yang ramah dan kooperatif. Namun hal ini berkolerasi negatif dengan efektivitas manajerial. Namun jika dilihat dari keterampilan teknisnya, cenderung mereka berpenampilan teknis mencakup pengetahuan tentang metode, proses, dan peralatan untuk melakukan aktivitas khusus unit organisasi manajer. Jika dilihat dari keterampilan interpersonalnya, biasanya mencakup pengetahuan tentang perilaku manusia, kemampuan untuk memahami perasaan, sikap dan motif orang lain, serta kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan persuasif. Lalu jika dilihat dari keterampilan konseptualnya, itu biasanya melibatkan kemampuan seorang manajer dalam mengkoordinasikan, memahami, dan merasakan setiap individu untuk kepentingan organisasi. Lalu jika dilihat dari keterampilan politiknya, biasanya cenderung kemampuan mereka untuk memahami orang lain adalah secara efektif di tempat kerja dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak dengan cara yang meningkatkan tujuan pribadi dan atau organisasi. Nah, kompetisi manajerial. Kompetisi biasanya melibatkan kombinasi keterampilan khusus dan sifat-sifat yang paling melengkapi. Biasanya kecerdasan emosional nih. Pemimpin dengan kecerdasan emosional yang tinggi lebih mampu memecahkan masalah yang kompleks, merencanakan cara penggunaan waktu secara efektif, serta menyesuaikan perilaku dengan situasi dan mengelola krisis. Nah, jika dilihat dari inteligensi sosialnya, mereka mempunyai kemampuan pemimpin untuk menentukan pilihan dalam situasi tertentu dan lebih memilih respon yang tepat. Dua komponen utama kecerdasan sosial adalah persepsi sosial dan fleksibilitas tertentu. Selanjutnya, kemampuan belajar. Biasanya mereka cenderung dituntut untuk dapat terus beradaptasi dan berinovasi secara fleksibilitas untuk belajar dari kesalahan pada lingkungan organisasi yang terus berubah-ubah. Pedoman bagi pemimpin dalam meningkatkan kompetensi yaitu pelajari kekuatan dan kelemahan Anda, pertahankan kesadaran diri, mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk posisi kepemimpinan di masa depan. Ingatlah bahwa kekuatan bisa menjadi kelemahan, mengkompensasi kelemahan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.